Sampurasun sadayana, saya Teguh Rifnu Wikana. Saya Diki Chandra. Saya Jessica Olivia. Saya Cynthia Ayu. Nama aku Alda Agustin. Saya Mariam Supraba. Aku Rahel JKT48. Saya Rido. Saya Endah Pitasari. Saya Yati Surahman. Saya Vanel Valencia. Saya Cliff Sangra. Saya Zaki Zima. Saya Amir Adonara. Ya yang paling berkesan ya waktu saya harus jatuh 2 meter ke dalam lubang. Kalau jatuhnya ke depan nggak masalah, ini jatuhnya ke belakang gitu. Itu sih yang berkesan banget. Karena ini pertama kali saya main film horor cuma 2 kali di sinetron, yaitu Misteri Sebuah Guci barengan Susana almarhum. Itu 40 episode lebih. Kebetulan saya peran utamanya dan Susana sebagai bagian dari Nyai yang melindungi saya ceritanya. Waktu itu juga malam-malam gitu ada adegan narinya gitu loh, walaupun dingin tapi kan syuting jadi tetap semangat gitu. Menurut saya sih karakter Marissa ini karakter yang cukup kompleks gitu. Mungkin dilihatnya cuman sekelibet-sekelibet doang di beberapa scene doang, tapi sesungguhnya Marissa ini dia ini wanita depresi sebenarnya. Depresi akan hidupnya dia yang kemudian dia serahkanlah hidupnya itu karena sudah sebegitu bencinya terhadap hidupnya, yang mana juga bukan karena kesalahannya dia gitu. Dia mendapatkan musibah, kan diperkosa nggak ada yang mau ya kan, diperkosa itu musibah. Cuman dibanding dia berusaha untuk maju ke depan dan legowo, tapi dia malah mengorbankan hartanya. Kenapa saya bilang harta? Karena anak, ya kan? Dia mengorbankan anaknya untuk si penunggu ringin lawang. Jadi karakternya menurut saya sangat dark. Di balik keluguan wanita desanya, sebenarnya dia dark dan menyimpan banyak kebencian terhadap dirinya sendiri dan terhadap hidupnya. Gitu. Tantangannya adalah di sini aku asli orang Makassar, dan di sini aku harus memerankan dengan pakai bahasa Sunda Buhun. Yaitu Sunda Buhun itu Sansekerta Sunda, jadi lebih Sunda yang udah ratusan tahun lama ya, jadi bukan Sunda biasa, dan harus belajar logatnya semuanya, dan itu tantangan banget buat aku. Saya yang untuk saya paling berkesan ketika Nengsih melihat Imas pertama kali di dalam gubuk dalam keadaan terpasung. Itu yang paling berkesan buat saya. Apa ya tantangannya kalau memerankan Imas tuh bipolarnya itu sih, kayak moodnya benar-benar berubah-ubah kan. Udah gitu harus introvert kan, karena ya gitu anaknya kan kayak gak diinginkan, dan apa ya, itu sih yang susah menurut aku bipolarnya. Moodnya benar-benar harus berubah dari yang kayak dia marah, terus dia sedih, terus dia ngerasa gak terima. Jadi tuh emang bener-bener harus cepet banget ngerubah moodnya, itu sih menurut aku yang susah. Adegan yang paling berkesan itu yang bertemu dengan Queen. Itu yang berhadapan-hadapan dengan Queen, sama ngobrol langsung dengan Ibu Laras. Tantangan saya di sini memerankan sebagai tokoh menjadi Sumi. Tantangannya lumayan karena harus benar-benar gimana caranya dapet mohon minta gitu sama sesuatu benda gitu kan, nyugih lah gitu, harus gimana gitu. Ya sih sebenarnya kalau boleh tadinya mah kepinginnya ada orang lain, dah kalau tua mah teu bisa dibobodo pagi nak kilingnya, baru tarik-tarik ke geheseknya beureun. Tapi karena kepentingan satu hal, mau tidak mau saya harus melakukan itu. Ya mudah-mudahan dengan saya menjadi mudanya bisa dipercaya, saat itu digambarkan memang saya masih muda merenya, dah enak mengsekolah. Adegan yang paling berkesan, adegan paling berkesan sih waktu
Ceritanya adalah kita ini lagi bingung karena ada di teror terus. Aku nggak bisa cerita panjang, nanti spoiler. Pokoknya di saat itu aku bakal kayak ngeramal gitu pakai kopi, dan di situ aku harus benar-benar ngerasain tuh kalau aku di situ bisa ngeramal dan aku bisa melihat apa yang akan terjadi, dan di situ ternyata ada sesuatunya apa, dilihat besok ya. Adegan yang paling berkesan sampai saat ini kemarin itu ya, tadi malam itu waktu mau bunuh anak sendiri, mau bunuh si Imas di sini ceritanya itu emosi, benar-benar emosi bagaimana sih rasanya pengen membunuh anak sendiri seperti itu. Adegan yang paling berkesan itu adalah ketika ketemu ratu ya, ratu setan itu ya. Karena kebetulan Gugun yang paling penakut, begitu dia ngeliat si hantu, dia langsung lari sejauh-jauhnya ke belakang, meminta perlindungan akang-akangnya yaitu Kang Didin sama Kang Ujang. Dan ketika dia mundur, tiba-tiba dia mentok dan terbentur sama sesuatu. Ketika Gugun nengok, ternyata itu adalah ratu setan. Kalau adegan yang menurut saya itu tantangan ya, itu tantangan yang lebih berat buat saya itu kematian Freddy. Di ceritanya itu Freddy kan ketusuk sama ranting pohon, dan itu nembusnya sampai ke sini, kayunya itu sampai nembus ke depan sini. Nah, tempatnya itu persis di belakang saya, dan itu menurut saya tantangan terberat, karena ini termasuk film perdana saya, dan itu tantangan terberat yang menurut saya.